Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Farizi Maldino dengan NIM C1K018033. Di sini saya akan memaparkan isi pembahasan dari laporan praktikum rekayasa aquacultur yang berjudul Desain dan Konstruksi Kolam Ikan. Silakan simak video saya. Jadi, berdasarkan praktikum yang sudah dilaksanakan, terdapat beberapa tahapan yang harus kita tempuh itu dalam proses pembuatan kolam bundar, yaitu seperti persiapan desain outlet, persiapan dasar kolam, perangkaian dinding kolam, pelapisan dinding, tiang penyangga, dan persiapan tepi kolam. Nah, pada bagian kegiatan persiapan desain outlet itu dilakukan dengan pengukuran lokasi terlebih dahulu, yang selanjutnya itu dengan melakukan penggalian tanah menggunakan cangkul dan linggis. Penggalian tanah ini dimaksudkan itu sebagai tempat menanam pipa outlet atau saluran pembuangan air yang dari kolam. Dan pipa yang digunakan ini yaitu memiliki ukuran 3 inci dengan pangkal pipa itu diposisikan pada tengah-tengah bagian kolam. Adapun Arif 2019 itu menyatakan bahwa konstruksi tambak itu hanya memiliki satu pintu outlet yang dibuat sederhana dan biasanya itu dipakai untuk pembuangan air ketika pemanenan. Dan pada langkah kedua yaitu dilakukan dengan cara meratakan bagian dasar kolam. Perataan dasar kolam ini dimaksudkan agar pada saat proses pembangunan kolam bundar itu tidak terjadi kemiringan yang dapat berdampak pada kebocoran terhadap kolam. Dan pada tahap selanjutnya yaitu pembuatan dinding kolam. Jadi kerangka dinding kolam ini itu terbuat dari besi yang memanjang membundar itu yang disambung dengan menggunakan klem supaya bisa merekat dengan sempurna. Nah, dan adapun keunggulan dari kolam bundar ini yaitu seandainya jika ikan itu menabrak dinding kolam maka tidak akan mengalami luka. Itu sangat berbeda dengan kolam yang berbentuk persegi atau kotak. Nah, adapun Nugroho 2018 itu berpendapat bahwa kolam bundar itu dipandang lebih menguntungkan dari segi teknis budidaya karena tidak terdapat bagian air yang tidak bergerak atau mengalir. Nah, sedangkan itu pada kolam yang dengan bentuk persegi itu sering terdapat bagian air yang tidak mengalir pada bagian ujungnya. Nah, kemudian itu pada tahap pelapisan dinding. Pelapisan dinding itu dilakukan dengan cara menempelkan atau menaruh karpet pada seluruh permukaan dinding kolam. Hal ini itu dimaksudkan supaya untuk menghindari kebocoran, meminimalisir kebocoran yang bisa saja terjadi. Nah, jadi setelah itu diberikan karpet pada seluruh permukaan di dalam kolam itu, lapisan berikutnya itu ada dikasih selang yang dibelah, selang manjang yang dibelah itu menjadi 2 dan ditempelkan pada bagian atas kolam bundar tersebut. Nah, pelapisan ini itu ditujukan supaya untuk menghindari lecet karena sisi bagian atas kolam itu yang tajam. Nah, kemudian itu pada pelapisan terakhir, setelah diberikan selang pada bagian atas kolam, selanjutnya itu akan diberikan terpal. Jadi sebelum diberikan terpal juga itu perlu terpal tersebut dibersihkan terlebih dahulu menggunakan air mengalir. Setelah terpal tersebut dipastikan sudah bersih, maka tinggal dimasukkan melapis seluruh bagian kolam yang di dalam. Jadi terpal tersebut itu akan diikatkan menggunakan tali nilon. Nah, jadi setelah dipastikan bersih, dipasangkan ke dalam kolam, dan setelah dipasang itu direkatkan atau diikat menggunakan tali nilon.
Nah, setelah diikat, barulah kita cek dia itu bagian dalam kolam tersebut apakah itu ada kebocoran atau tidak. Untuk memastikan kebocoran itu, makanya kita isi air dia menggunakan selang. Kita isi air, kemudian kita lihat di mana bagian yang bocor. Nah, bagian yang bocor, apabila ada kebocoran dalam terpal itu, maka kita tandai dulu. Kita tandai itu menggunakan lem epoksi. Kita tandai. Dan bagian yang sudah ditandai itu kita berikan lem untuk menambal kebocorannya. Nah, jika tahap-tahap ini sudah selesai dilaksanakan, maka tahap dalam pembuatan kolam bundar itu dinyatakan sudah selesai, dapat dinyatakan sudah selesai. Nah, jadi penerapan penggunaan kolam bundar itu dapat diaplikasikan pada lahan terbatas dengan biaya yang lebih relatif murah jika dibandingkan dengan kolam biasa atau kolam yang dari tembok yang biasanya itu berbentuk kotak. Keunggulannya juga itu benih yang ditebar dalam kolam bundar ini juga kepadatannya tinggi, serta proses pembersihan dan pengurangan yang lebih cepat. Itu pendapat dari Samsu 2020. Dan bentuk kolam bundar ini juga akan lebih memiliki nilai kelangsungan hidup ikan yang tinggi, sekaligus pemanenan yang lebih mudah. Nah, jadi keunggulan lain juga dari kolam bundar ini itu lebih mudah untuk kita kontrol, itu baik dari kualitas air dari budidaya ikan ini, kemudian ada pakannya juga. Jadi dalam kegiatan budidaya itu lebih mudah kita kontrol karena dalam ruang lingkupnya itu ukurannya itu kan tidak terlalu besar kalau kita bandingkan dengan kolam yang kotak atau kolam biasa dari beton. Tapi walaupun bentuknya atau ukurannya itu lebih kecil, tapi kita kasih dengan kepadatan yang tinggi, dengan tetap memperhatikan kualitas air yang tinggi gitu. Nah, jadi juga selain dari keunggulan itu, kolam bundar juga memiliki beberapa kekurangan. Nah, kekurangannya itu antara lain volume air pada kolam bundar itu lebih sedikit kalau kita bandingkan dengan kolam yang berbentuk kotak atau yang kolam biasa. Contohnya itu adalah area 3 x 3 meter, tinggi 1 meter. Maka kolam bundar hanya dapat menampung 7 meter kubik saja, yang dimana hal tersebut lebih sedikit kalau kita bandingkan dengan kolam yang kotak, yang dimana kolam kotak itu dapat menampung 9 meter kubik. Artinya ketinggian air dapat melebihi dari 1 meter. Saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya tentang pembahasan dari isi laporan praktikum rekayasa aquaculture tentang desain dan konstruksi kolam ikan. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.